Halo semuanya, balik lagi bersama Mimin di Rumah Film. Kali ini kita akan bahas film yang sangat unik banget, penuh seni romantis, tapi juga sedikit absurd ya cuy. Judulnya Cashback. Film ini mengikuti kisah seorang cowok bernama Ben Wills, seorang seniman muda yang lagi apes baru saja diputusin pacarnya cuy. Akibatnya, Ben kena insomnia tingkat parah, bukan karena kebanyakan ngopi, tapi karena pikirannya nggak bisa berhenti muter-muter mikirin mantannya. Padahal mantannya udah jalan lain dan nggak pernah mikirin dia. Kasian cuy. Karena nggak bisa tidur, Ben akhirnya kejebak di supermarket yang buka 24 jam. Yap, dimana orang-orang beli roti tengah malam dan pura-pura hidupnya bahagia cuy. Nah, di tempat itu Ben mengalami hal aneh. Dia ngerasa waktu itu bisa berhenti. Bukan cuma melambat, tapi benar-benar berhenti cuy. Dan anehnya lagi, hanya dia yang bisa bergerak cuy. Daripada panik, Ben malah memanfaatkan momen itu buat menggambar tubuh manusia. Tapi bukan sembarang gambar. Ben melukis dengan cara yang elegan, menggambarkan keindahan dan kompleksitas manusia. Intinya, ini bukan film yang aneh-aneh ya cuy, tapi melihat tentang dunia dari sisi yang berbeda. Di sela-sela kerja dan dunia waktu berhenti itu, Ben bertemu sama cewek bernama Sharon, rekan kerjanya yang kalem dan baik hati nih cuy. Pelan-pelan mereka menjadi dekat, saling curhat, dan Sharon jadi alasan baru buat Ben mulai sembuh dari patah hatinya. Film ini gak cuma ngomongin cinta cuy, tapi juga bagaimana caranya kita menemukan makna baru setelah kehilangan. Dan tentu saja dibalut dengan gaya visual yang artistik banget. Jadi gimana? Kalian penasaran kan sama kisah cowok yang bisa berhentiin waktu, tapi nggak bisa berhenti mikirin mantannya? Yuk, kita bahas sampai tuntas. Ini dia alur film Cashback. Manusia itu makhluk yang paling lembut. Begitu juga dengan pertemanan mereka, yang kadang bisa menjadi hangat dari cinta itu sendiri. Begitulah yang dirasakan Ben ketika teman kerjanya Susie marah-marah tanpa alasan jelas. Ben hanya terdiam melihat gerakan bibirnya tanpa benar-benar mendengarkan kata-kata yang keluar. Mungkin karena hatinya udah gebel sama omelan perempuan ya cuy. Tapi dulu Susie bukan cuma teman biasa, dia adalah pacar pertama Ben. Dan momen ketika Susie bilang kita putus, buat Ben hidup ini sudah tidak ada artinya cuy. Yang bikin aneh lagi, Susie malah nyalain Ben atas semua yang terjadi. Ben cuma mikir, apa semua ini salah gue ya? Padahal mereka berdua udah setengah tahun bareng, liburan bareng, dan saling kenal orang tua masing-masing. Dan mereka juga bikin janji manis, tapi ujung-ujungnya semua tinggal kenangan cuy. Ben sendiri adalah mahasiswa seni di tahun terakhirnya. Seminggu setelah putus dia mulai mencari jawaban kenapa hubungannya bisa berakhir. Tapi makin dicari makin gak masuk akal nih cuy. Alasannya ternyata cuma hal kecil, sepele banget. Dari situ Ben mulai ragu, apakah Susie beneran cinta? Atau jangan-jangan cinta emang sesuatu yang bisa hilang secepat kedipan mata. Sampai suatu hari Ben ngeliat Susie udah jalan sama cowok lain. Hancur. Dan disitulah rasa sakitnya kayak dikasih bonus level baru nih cuy. Saat Ben lagi makan sendirian di kantin, datanglah Shane, teman kocaknya, naruh nampan di depan Ben sambil bilang, lupakan saja cewek itu. Dia udah milih pecundang kayak Steve Jenkins. Bro, cara terbaik buat move on dan dapetin cewek lebih cantik biar Susie nyesel. Menurut mereka, perempuan tuh berkompetisi satu sama lain. Jadi kalau Ben dapat cewek yang lebih seksi, otomatis Susie bakalan balik lagi. Teori dari mana nih ya cuy? Gak sepenuhnya salah sih, tapi juga oke konyol. Tapi Ben cuma senyum kecil. Dalam hati dia tahu bukan cinta perlombaan kecantikan. Di kelas melukis, dosen menyuruh mahasiswa menggambar objek pria tua bernama Tuan Adam. Tapi Ben malah terpaku sama gadis cantik di kelasnya. Tanpa sadar, dia justru melukis wajah gadis itu cuy, bukan objek tugasnya. Dan hasilnya hampir sempurna. Sayangnya dosen langsung menyeletuk Ben, kamu gambar siapa? Itu bukan objeknya. Akhirnya Ben harus mengulangnya dari nol cuy. Dan malamnya di asrama,
Ben kembali diserang bayangan masa lalunya. Rasa sesal, rasa bersalah, semua datang berbarengan. Dia teringat lagi momen terakhir bersama Susi. Kadang ya bro, yang paling nyakitin bukan kata putus, tapi ketika orang yang dulu kamu bahagiakan tiba-tiba berubah jadi orang asing dan memilih orang lain. Sakit. Setelah putus, Ben mencoba menghubungi Susi kembali. Dia cuma ingin minta maaf, berharap semuanya bisa diperbaiki lagi. Tapi dari seberang telepon, Susi menolak. Dia bilang udah bersama Steve sekarang. Ben belum sempat menyelesaikan kalimatnya, teleponnya langsung ditutup. Dan di detik itu juga, semua harapan Ben ikut tertutup cuy. Malam itu, jam udah nunjukin jam 4 lewat. Ben gak bisa tidur, jadi dia buka laci dan di situ ada foto-foto kenangannya bersama Susi. Foto yang dulunya bisa senyum, sekarang malah nyakitin cuy. Sempat kepikiran buat ngebakar semua itu, tapi Ben gak tega nih cuy. Akhirnya dia cuma naruh lagi ke dalam laci dan duduk diam merenung di pojokan. Sejak saat itu, Ben gak pernah bisa lagi tidur nyenyak cuy. Rasanya kayak tubuhnya udah kebal terhadap lelah. Dan tanpa sadar, Ben punya waktu 8 jam lebih banyak dari manusia normal biasanya. Masalahnya, dia gak harus ngapa-ngapain di tengah waktu sebanyak itu. Dia berharap pengennya waktu cepat berlalu, tapi malah terjebak menyaksikan waktu berjalan pelan banget. Seolah dunia sengaja bikin dia terasa tersiksa nih cuy. Bahkan saat dia menonton film, bayangannya wajah Susi masih aja nongol di kepalanya. Akhirnya Ben jalan keluar naik bus tanpa tujuan dan arah. Cuma buat lihat pemandangan yang berubah-ubah sementara matahari pelan-pelan tenggelam. Karena gak bisa tidur, Ben mulai suka baca-baca buku favoritnya. Tapi pikirannya tentang Susi gak pernah benar-benar hilang. Hari-harinya cuma diisi dengan melamun merenung dan otaknya dipenuhi dengan nama Susi. Sampai akhirnya di suatu hari biasa, Ben mampir ke sebuah supermarket. Kasirnya cewek bernama Sharon. Saat dia membayar belanjaannya, Ben sambil merogoh kantong dan baru sadar uangnya nggak cukup nih cuy. Akhirnya dia minta Sharon buat ngurangin barang belanjaannya. Sambil malu-malu dia bayar pakai uang recehan. Dan saat itu dia lihat pengumuman lowongan kerja di toko itu. Daripada terus buang waktu, Ben memutuskan untuk melamar kerja di sana nih cuy. Lamaran Ben diterima oleh Tuan Jenkins, manajer yang hobi yang ngomong gak berhenti-henti deh. Saking lamanya, Ben sampai cuma liatin gerak bibirnya doang udah kayak nonton film tanpa suara. Dan akhirnya Ben resmi kerja di supermarket itu nih cuy. Mengisi waktu malamnya yang panjang sementara orang lain tidur, Ben sibuk menata rak, ngepel lantai, dan bantu pelanggan. Mereka kasih Ben uang dan Ben kasih waktu. Saling tukar kayak judul filmnya Cashback. Suatu hari, Ben buka loker dan ketemu Sharon lagi. Dia datang terburu-buru, nyapa sebentar langsung kerja. Tapi gak lama Tuan Jenkins datang dan menegur Sharon karena telat. Ben cuma mengintip dari kejauhan, agak kesal lihat gaya bosnya itu nih coy. Beberapa menit kemudian, Ben bengong sampai nggak sadar bungkus makanan di tangannya kebuka dan tumpah semua. Tuan Jenkins marah besar, tapi Ben udah kebal sama omelan manusia ini cuy. Dalam hatinya, Ben masih punya impian jadi pelukis seperti banyak seniman lainnya. Ia selalu menemukan inspirasi dari tubuh wanita, bukan karena nafsu ya cuy, tapi karena keindahan dan rahasia yang ada di baliknya. Sementara itu, sorenya bekerja di kasir selalu bosan ngeliatin jam berputar nih cuy. Semakin sering dilihat, semakin lambat waktu berjalannya. Bahkan dia sampai menutup jam dinding itu pakai kotak makanan karena frustasi nih cuy. Di sisi lain, ada Barry dan Matt, kedua pegawai yang agak koplak nih cuy. Barry dulunya stuntman yang gagal, dan sejak itu dia naik skuter kemana-mana nih cuy. Karena dia dan Matt sering menghabisin waktu main-main di area pendinginan. Kadang sampai lempar-lemparan sosis ini cuy. Sampai akhirnya Tuan Jenkins nangkep mereka dan marah-marah. Ya, beginilah kehidupan malam di supermarket nih cuy. Ben semakin lama semakin hanyut antara kenyataan dan imajinasinya. Pada suatu malam,
Dunia ini tiba-tiba berhenti. Waktu benar-benar membeku. Hanya Ben yang bisa bergerak nih cuy. Dia bisa jalan bebas di antara manusia yang berhenti. Seolah-olah dia punya remote control untuk dunia ini cuy. Dalam waktu beku itu Ben bisa melihat keindahan manusia dengan cara yang gak bisa dijelaskan nih cuy. Semuanya tenang, sunyi, tapi menakjubkan nih cuy. Ben sadar alasan kenapa dulu dia ingin jadi pelukis. Waktu kecil dia pernah melihat wanita cantik yang menyewa kamar di rumahnya. Dan semenjak itu dia ingin menangkap keindahan manusia lewat lukisan. Namun pertanyaan muncul di benaknya, apakah mereka bisa membenciku kalau tahu aku melihat mereka seperti ini? Tapi bagi Benz, melukis bukan sekedar melihat, melainkan memahami setiap garis, bentuk, dan emosi. Sampai akhirnya semuanya kembali normal, kecuali susu yang dilempar Barry malah kena muka Tuan Jenskin. Hari-hari berlalu dan Ben mulai menemukan ritme barunya. Kadang Sen dan sahabat lamanya mampir ke asrama dan terus ngasih nasihat soal cinta. Tapi anehnya, setiap omongan Sen justru bikin Ben semakin inget Susi. Mereka udah temenan sejak umur 5 tahun nih cuy. Tumbuh bareng dan saling mengalami hal-hal konyol waktu itu. Termasuk insiden lucu waktu mereka hampir ketahuan buka majalah rahasia ayahnya Sen. Sampai akhirnya Sen saranin Ben buat deketin cowok baru. Cowok yang mereka sebut adalah Natalie, gadis misterius di seberang rumah yang suka pasang tarif buat yang pengen lihat dia. Dan dari situ kisah baru Ben mulai terbuka nih cuy. Sejak saat itu Natalie jadi gadis yang paling terkenal di jalan tempat mereka tinggal. Tapi cerita beralih kembali ke supermarket Sainsbury tempat Ben bekerja. Hari itu Ben lagi sibuk nyusun barang di rak. Sesekali matanya melihat ke arah Sharon yang sedang duduk di meja kasir. Sharon pun melihat balik dan tersenyum belang. Senyum yang sederhana, tapi cukup buat jantung Ben berhenti sekejap. Namun suasana romantis itu langsung hancur karena Matt, rekan kerjanya yang super usil, narik celana Ben dari belakang nih cuy. Semua yang lihat termasuk Barry dan Sharon langsung tertawa ngakak cuy. Matt bilang, cuma bercanda doang nih bro. Tak lama kemudian muncul pegawai baru bernama Brian. Cowok pendiam tapi jago bela diri. Matt yang gak bisa diam langsung nantang Brian buat adu kemampuan. Dan hasilnya Matt kalah telak dalam waktu 3 detik cuy. Tapi caranya lucu banget. Sampai Ben dan Barry tertawa gak berhenti-henti cuy. Di ruang ganti, Ben ngeliat Sharon lagi dandan cantik. Dia sempat ngambil roti isi acar buat makan. Dan saat Sen datang, minta sedikit karena lapar cuy. Akhirnya Ben bantu hapus sisa acar di wajah Sharon pelan-pelan. Momen kecil tapi manis banget itu cuy. Bikin Ben pengen waktu berhenti lagi seperti dulu lagi. Sayangnya kali ini dia cuma bisa memperlambat. Dan sebelum sadar Sharon udah pergi nih cuy. Saat Ben jalan di lorong toko, tisu tiba-tiba terlempar ke arahnya oleh Matt. Barry yang lihat langsung menyeletuk. Kayaknya Matt lagi jatuh cinta nih deh. Dia ngajak Sharon nonton film malam ini. Ben langsung kaget. Dan lebih kagetnya lagi pas tahu Sharon setuju. Entah kenapa dada Ben terasa sesak sekali. Kata jatuh cinta dan kecewa bisa dipakai dalam satu kalimat yang sama. Ben teringat 3 kali ia jatuh cinta dalam hidupnya. Pertama, pada Zola Bird, atlet penari yang berlari tanpa alas kaki. Kedua, pada Mr. Booth, guru biologis yang penuh percaya diri. Dan ketiga, yang paling dalam pada Tanya Green. Tanya bukan cuma cantik, tapi punya aura yang bikin Ben merasa tenang. Sampai suatu hari, Tanya jatuh dari ayunan dan tangannya patah. Dengan perban tebal di tangannya, semua anak memperhatikannya. Tanya terlihat luar biasa, berani, sabar, dan tetap tersenyum walaupun sakit. Tangan Tanya dipenuhi bulu halus karena 6 minggu gak kena cahaya nih cuy. Banyak orang yang mengajak tapi Ben justru semakin menyukainya. Bahkan dia ngajak Tanya pacaran di tempat rahasia, tempat dia sering bersembunyi. Sayangnya keesokan harinya Tanya gak datang. Ternyata orang tuanya ngajak liburan ke Amerika dan gak pernah kembali. Itulah pertama kali Ben benar-benar patah hati melihat Ben murung Shan datang dan ngajak main catur. Bro, kenapa? Masalah cewek lagi? Ben cuma jawab singkat, enggak, cuma mikirin teman kerja. Tapi Shan udah kenal Ben sejak kecil. Itu artinya pasti tahu soal masalah cinta. Shan coba ngelucu biar suasana cair,
Tapi ketika dia bilang kalau Sharon single, kenapa nggak lo ajak deketin? Ben cuma senyum kecil dan bilang terlambat, karena dia sudah tahu Sharon udah pergi nonton sama Matt. Sen berusaha menyemangatinya. Belum tentu mereka jadian bro. Banyak yang nonton tapi nggak jadi-jadian. Lucunya, dia bilang sambil ingat kegagalannya ngajak cewek nonton dulu. Sementara itu, di ruang kantor Tuan Jenkins, tiba-tiba dia ditantang buat mesin main futsal antar supermarket. Rory adalah manajer cabang dari Sainsbury Lane. Ketika Jenkins kasih tahu ke tim, semua langsung bete. Mereka jelas nggak mau main bola malam-malam, tapi Jenkins mulai pidato panjang lebar. Ya bukan sekedar futsal, ini soal kehormatan market kita. Mau nggak mau, semua pegawai akhirnya setuju. Dan pertandingan pun dijadwalkan di Sunny Sports Center malam minggu nanti cuy. Oke geng, kali ini kita sudah sampai bagian makin ramai dari film Cashback. Kedua tim futsal udah siap pemanasan. Tapi ya kelihatan banget ini timnya Tuan Jenkins bukan tipe yang sering berolahraga, tapi mirip tipe yang sering kabur shift malam daripada latihan lari. Pas pertandingan mau mulai, dia melambaikan tangan dan Ben langsung mikir, wah dia dada buat aku nih. Ternyata itu buat Matt yang muncul dari belakang. Kasihan sekali Ben. Baru juga semangat langsung drop lagi. Pertandingan pun dimulai dan hasilnya kacau balau nih. Tim Tuan Jenkins gak ada yang bisa main bola. Bolanya kesana sini kayak gak punya tujuan hidup. Kayak Ben ya. Dan semakin parah skornya makin jauh tim lawan tuh. Dan akhirnya Tuan Jenkins minta time out buat bikin strategi. Pas main lagi, umpan Ben udah bagus, tapi sayang bolanya kena tiang nih cuy. Dan yang lebih apes lagi, Matt malah nendang bola ke muka Tuan Jenkins. Duar, hidung Jenkins langsung bocor darah di mana-mana cuy. Fik, futsal malam itu berubah jadi acara dunia lain cuy. Jenkins yang marah langsung nyuruh Matt nganter dia ke rumah sakit, dan Ben disuruh nganter Sharon pulang. Nah disinilah suasana mulai berubah romantis nih cuy. Mereka mampir kafe buat makan malam. Dari obrolan itu, Ben baru tahu kalau Matt cuma ngibul. Ternyata Sharon gak pacaran sama dia, cuma ngarep teman aja. Sharon juga kaget. Tuh Ben tahu itu mahasiswa seni. Aku tuh suka banget cowok yang seniman. Wah, Ben langsung ngerasa kayak menang undian dadakan nih cuy. Sharon juga cerita kalau dia belajar bahasa Spanyol biar bisa kerja sambil jalan-jalan, biar gak stuck di kota itu terus cuy. Pada akhirnya malam itu ditutup dengan Ben nganter Sharon pulang. Duh manis sekali cuy. Besoknya Sharon ngajak Ben buat jadi pasangan di pesta ulang tahun Jenkins. Ben setuju dong, siapa yang nolak? Tapi Jenkins malah minta Ben nyari penari striptease buat acara itu. Random banget nih bosnya. Akhirnya Ben minta tolong pada temennya Z yang langsung semangat asal dia boleh ikutan pesta tersebut cuy. Mereka pun pergi ke kafe dan mencari penarinya cuy. Dan lucunya Ben gak nyadar kalau penari cantik itu ternyata Sharon sendiri cuy. Waktu pun berjalan dan Ben semakin gak bisa berhenti mikirin Sharon cuy. Bahkan dia mulai ngelukis Sharon sebagai objek utama. Aduh, udah jatuh cinta banget nih cowok. Sampai tiba malam pesta itu, Ben datang menyebut Sharon yang tampil super cantik. Tapi siapa sangka di pesta itu ada Susie, mantannya Ben. Dan dia datang dengan pacar barunya, yang ternyata dia adalah sepupunya Jenkins. Wah, dunia sempit banget nih cuy. Tapi semua hancur waktu Sharon melihat Ben ngobrol sama Susie. Dia marah dan langsung pergi. Ben panik, menyusul sampai rumahnya. Tapi Sharon menutup pintu kayak Susie dulu. Dejavu banget nih. Beberapa waktu kemudian Ben ikut pameran lukis dan ternyata semua karyanya adalah gambar Sharon. Sharon yang datang ke sana langsung terharu dan ternyata cinta mereka belum benar-benar berhenti. Mereka akhirnya bisa ngerasain hal yang sama, menghentikan waktu bareng dan menikmati momen itu selamanya. Dan ya, film Cashback pun ditutup dengan happy ending. Jadi, kadang waktu emang gak bisa kita kendalikan, tapi cinta yang tulus bisa kita bikin seolah berhenti. Wah, dalam banget ya cuy. Jangan lupa buat like, comment, and subscribe biar Mimin semakin semangat ngebedah film absurd tapi manis kayak gini. Sampai jumpa di video selanjutnya ya geng. Thank you.